Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMK Negeri Pelayaran yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang pola asuh terhadap anak-anak yang efektif. Kita melihat taruna-taruni kita adalah sama dengan anak-anak kita sendiri. Sehingga insya Allah pahalanya adalah sama dan ekivalen dengan pahala tatkala kita mengasuh anak-anak kita sendiri. Ada sebuah pertanyaan, apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya ada sebuah kompetisi untuk berebut kecintaan dari hati anak-anak kita atau taruna-taruni kita? Banyak yang menginginkan atau merebut hati mereka. Siapa dia? Orang-orang yang memanfaatkan potensi dia sesungguhnya. Namun demikian, kita tidak boleh kalah dengan mereka-mereka yang memperebutkan hati-hati mereka. Karena sungguhnya, tatkala kita ingin mendapatkan perhatian dan kecintaan kepada anak-anak, maka kita perlu berkompetisi juga. Banyak pihak yang ingin dicintai oleh anak-anak, diantaranya adalah nomor satu yang perlu kita pahami, bahwa sebuah kecintaan orang tua terhadap anak adalah naluri. Saya ulangi, bahwa kecintaan kita terhadap anak-anak adalah naluri. Namun demikian, kecintaan anak terhadap kita adalah bukan naluri. Cinta anak terhadap kita merupakan respon dari sikap kita. Sehingga pentingnya menanamkan kecintaan anak kepada kita agar anak-anak mencintai apa yang kita cintai. Tatkala anak-anak mencintai terhadap kita, dalam tanda kutip, maka kita memberikan segala sesuatu, ilmu-ilmu kita akan mudah diserap oleh mereka. Maka kita memiliki tugas merebut hati mereka sehingga mereka mencintai kita, mempercayai kita, maka dia akan mudah menyerap ilmu yang kita berikan. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Di antaranya adalah yang nomor satu. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan anak-anak kita. Harus disadari bahwa cinta itu adalah tempatnya di dalam hati. Sedangkan hati itu berada di dalam genggamannya. Genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tatkala kita memberikan doa kebaikan buat anak-anak, insya Allah akan ada sebuah kemudahan. Berikutnya, yang kedua, sikap anak sesuai dengan fasenya atau kadar akalnya.
Maka kita harus berbahasa ketika anak-anak kita pada usia remaja, maka kita harus masuk menggunakan bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa mereka. Itu akan lebih mudah untuk ditangkap. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita memberikan sikap. Kita menyikapi anak sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka walaupun kita mengajar secara klasikal, maka harus kita cukup peka. Seharusnya kita cukup peka untuk melihat kemampuan anak ini seberapa. Dan anak ini jangan di-push, jangan di-pressure ketika dia mengalami kesulitan terhadap suatu hal. Kita bisa mencari cara lain bagaimana agar mereka tetap bisa menjalankan sesuai dengan kemampuan dasarnya. Tatkala dia menikmati tentang keberhasilannya, maka anak itu akan memiliki semangat dan dia akan mampu untuk dipacu melaju sesuai dengan mood yang kita berikan tadi. Maka harus peka melihat kemampuan anak per anak. Ada anak yang cepat dengan suara yang nyaring, ada anak yang cepat menangkap dengan contoh, dan ada anak yang cepat dengan penjelasan-penjelasan. Maka berikutnya adalah menuntut guru untuk kreatif, mengajarkan dengan berbagai macam variasi. Sehingga gaya kita dalam memberikan nasihat ini dapat ditangkap, dapat diterima oleh anak-anak, dan mereka tidak menemui sebuah kejenuhan. Maka bagaimana gaya teori-teori itu bisa kita pegang, maka kita harus banyak membaca tentang teori-teori belajar. Berikutnya, seandainya suatu saat kita menjumpai sebuah pelanggaran-pelanggaran yang disengaja oleh seorang taruna atau taruni, maka berikanlah hukuman atau punishment dengan cara tidak melecehkan atau tidak mempermalukan. Sebuah contoh adalah dengan cara menunda balasan kebaikan atau tidak memberikan balasan. Itu adalah sebuah contoh yang tidak melecehkan atau tidak menghancurkan hati anak. Sehingga diharapkan jangan sampai anak kehilangan harga diri. Ketika anak sampai kehilangan harga diri, maka perilaku-perilaku yang akan dilakukan oleh anak itu membuat apa-apa yang kita inginkan jauh dari keberhasilan. Bahkan anak akan membuat langkah-langkah yang lain, pertanda bahwa dia dalam kondisi stres atau tertekan. Kalau anak merasa dihargai, maka dia akan menghargai kita juga. Bapak Ibu, berikutnya, dalam hal menjumpai peserta didik yang memiliki keterbatasan, silahkan menyederhanakan target. Jadi targetnya dibuat lebih sederhana. Jadi kita bisa membuat yang utama dulu, mana itu yang wajib. Itu yang kita berikan. Ada satu celah lagi untuk masuk ke dalam hati anak, yaitu memahami hobi.
atau bakat anak. Kita bisa berbincang-bincang dengan mereka, di mana mendekatkan hati anak dengan cara masuk kepada pembicaraan mengenai hobi. Memahami bahwa anak-anak kita memiliki sifat-sifat yang memang berbeda. Apalagi mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Maka itu mengajar harus diawali dengan menyamakan frekuensi terlebih dahulu. Ya, di antaranya bisa bicara tentang masalah hobi. Dan kita boleh saja berpura-pura seakan-akan kita menyenangi hobi dari anak-anak itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pendekatan, maka jadilah kita menjadi sahabat untuk anak-anak dengan tujuan memberikan pendidikan. Jangan tunjukkan pada anak-anak sebagai orang yang paling berjasa pada dia. Kita tidak perlu mengulang-ulang seakan-akan kita berjasa yang luar biasa pada dia. Ketika kondisi demikian, maka anak menjadi terpaksa untuk menghormati kita, tetapi tidak dari dalam hati yang tulus. Maka kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak perlu kita ungkit-ungkit, sehingga mereka tidak merasa dipojokkan. Bila anak-anak patuh dengan kita dengan kesadarannya sendiri, walaupun tanpa kebersamaan kita, mereka akan terngiang-ngiang untuk menirukan, untuk melaksanakan apa yang kita pesankan pada mereka. Maka kita memang dituntut untuk mencari hal-hal yang merintangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan anak-anak. Saya ulangi, jadi carilah hal-hal yang merintangi kita mendapatkan kebahagiaan. Contoh nih, contoh bermain, belajar dengan bermain game. Pentingnya mencegah daripada mengobati. Ungkapkan kecintaan kita pada anak-anak, bikinlah anak-anak merasakan engkau mencintaiku dengan cara engkau ucapkan dan praktekkan. Dan sering hal-hal itu, ungkapan hati kita itu kita sampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak merasa lebih dekat dan mereka akan lebih mudah mempelajari dan belajar dari kita. Demikian yang bisa saya pesankan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi guru yang terbaik buat anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.